الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله, berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, ketika menjelaskan nama-nama Allah diantaranya adalah As-Sayyidu. Secara bahasa Sayyid dari kata-kata Sada Yasudu, Sayyidun wa Sayyidun, Sada Yasudu, artinya memimpin. As-Sayyidu pemimpin. Maka nama As-Sayyid adalah nama yang termuat dalam hadis Nabi SAW. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, yang baik, dari Abdullah bin Syakhir. Dia berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah. Kata Abdullah bin Syakhir, aku berangkat bersama utusan Bani Amir mendatangi Rasulullah SAW. Faqulna, kami pun mengatakan, anta sayyiduna, ya Rasulullah, engkaulah pemimpin kami. Faqala sayyidullah. Maka Nabi menjawab, pemimpin itu yang hakiki dialah Allah. As-Sayyidu Allah. Walaupun Nabi pemimpin, tapi ketika hal ini diucapkan dalam bentuk puji-pujian yang dikhawatirkan nanti akan berlebih-lebihan, maka Nabi memotong sejak pangkal. Kata Nabi, As-Sayyidullah atau As-Sayyidu huwallah. Pemimpin yang hakiki itu dialah Allah. Padahal dia yang mengatakan, Rasulullah juga, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhra, akulah pemimpin seluruh anak Adam, tapi aku tidak berbangga. Bertentangan ke antara dua hadis ini? Tidak. Memang Nabi pemimpin, tapi hakikat pemimpin dialah Allah. Ucapan ini ketika diucapkan dikhawatirkan akan menjurus kepada kultus kepada pribadi Nabi SAW, maka Nabi sejak awal mengatakan As-Sayyidullah. Pemimpin itu adalah Allah. Dan tidak pernah kita mendengarkan dari para sahabat, ya, selain daripada hadis-hadis ini, mereka menyeru Nabi dengan kata-kata ya Sayyidi. Tidak ada. Walaupun jelas-jelas dia adalah merupakan Sayyiduna, pemimpin kita. Para sahabat memanggilnya ya Rasulullah. Tidak ada ya Sayyidi. Ya. Walaupun dia sebenar-benarnya adalah memang Sayyidu walad Adam, pemimpin bagi anak Adam. Jadi Nabi mengatakan kepada mereka, utusan Bani Amir ini, As-Sayyidullah, pemimpin itu yang hakiki dialah Allah. Qulna, kami kembali mengatakan, nah inilah dia. Wa afdhaluna fadlan, engkaulah orang yang paling utama di antara kami. Ini juga benar. Tapi Nabi khawatir perkataan ini terus menaik, mengkultuskan beliau. Wa a'dhamuna taulan, orang yang paling kaya di antara kami. Taulan al-ghina, engkau yang paling kaya di antara kami. Faqala, maka Nabi mengatakan, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum, katakanlah dengan perkataan yang biasa kalian katakan atau sebagian perkataan yang biasa kalian ucapkan. Maksudnya apa? Ini tak biasa kata-kata Sayyid. Biasanya mereka mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, katakan sebagaimana biasa yang kalian katakan, atau sebagian daripada perkataan yang biasa kalian ucapkan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ungkapan ini enggak biasa. Wala yastajriyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan menggiring kalian untuk akhirnya mengkultuskan diriku sebagaimana telah tergelincir kaum Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian mensucikan saya, la taturuni, jangan kalian mengkultuskan saya, kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana Abdullahi wa rasuluhu, aku ini lebih merasa senang jika aku dipanggil Abdullah dan Rasulnya.
salawatu rabbi wa salam alaihi. Menunjukkan tawaduknya beliau, dan beliau tidak ingin berlebih-lebihan pujian kepada beliau sehingga akhirnya mengangkat Nabi setingkat dengan Tuhan. Alangkah banyaknya syair-syair pujian terhadap Nabi, bahkan dijadikan sebagai bisnis, lagu-lagu yang indah yang diputarkan di mana-mana. Orang pun senang menikmatinya, tapi dalamnya pujian yang berlebih-lebihan. Di antaranya ada kalimat-kalimat syirik. Ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Aghithna maknanya dalam bahasa Arab aghatha yughithu, artinya membantu, menolong ya dalam kesulitan. Layakkah ucapan aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, padahal beliau telah wafat, salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ya, diucapkan dalam lantunan-lantunan lagu berlebihan. Ya. Naam, tafadhal. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا إلها سيدا وقال في قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي قد كمل في سؤدده Kamuna fi سؤدده. Dan terdapat dari riwayat Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah yang berbunyi qul aghairallahi abtaghi rabban, katakan Muhammad, apakah selain Allah ku cari sebagai selain apakah dari selain Allah ku cari Tuhan? Aghairallahi abtaghi rabban, apakah mungkin ada selain Allah yang ku jadikan sebagai Tuhan? Berkata Ibnu Abbas, makna rabban ilahan sayyidan, maksudnya Tuhan yang diibadati, sayyidan Tuhan yang memimpin segala urusan. Wa qala fi qawlihi ta'ala Allahus samad, dan Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah yang berbunyi Allahus samad, Allah lah tempat bergantung kepadanya seluruh makhluk. Innahus sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi, dialah as-sayyid, pemimpin yang sempurna kepemimpinannya. Naam. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله أي أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، فهو المالك المولى الرب، والخلق كلهم عبيد له مملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم، ليس بهم غنية ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في البقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء. Jadi maksud Nabi SAW dengan perkataan as-sayyidullah, pemimpin itu hakikatnya dia Allah, ay an-su'dada haqiqatan lillah, sesungguhnya segala macam bentuk kepemimpinan itu yang menentukannya adalah Allah, karena dia adalah al-malikul maula ar-rabb, dialah sang raja, al-malik, sang pemilik segalanya, al-maula, sang pemimpin. Maula di antara maknanya adalah pemimpin yang mengatur urusan, al-maula ya, yang mengurusi makhluk di bawahnya, ar-rabbu, dialah Tuhan, pencipta, pemelihara, wal khalqu kulluhum abidun lahu, dan semua makhluk itu adalah hambanya, mamlukun, miliknya, kekuasaannya, maqhurun, di bawah keperkasaannya, laisa bihim ghunyatan anhu, mereka begitu butuh kepadanya dalam segala keadaan. Fi bad'i amrihim, dialah yang telah memulai mereka dari tak ada menjadi ada. Wa huwal wujud, idh law lam yujidhum lam yujadu, kalau tidak Allah adakan mereka tak pernah ada. Wala fil baqa'i ba'dal ijad, ya demikian juga al-baqa' ba'dal ijad, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yakni kekalkan mereka nanti kelak di akhirat, selama-lamanya di surga, tak akan mungkin mereka menjadi kekal. Wala fil awaridil aridha athna al-baqa', dan tidaklah ada segala macam berbagai bentuk halangan rintangan
ya yang terjadi pada manusia, kecuali semua Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengaturnya. Naam. محتاجون إليه في كل شؤونهم مفتكرون إليه في جميع حاجاتهم لا غنى لهم عنه طرفة عين والأمر كله إليه وحده والخلق كلهم طوع تدبيره وتحت تصرفه يؤتي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويأمر وينهى ويقبض ويبسط ويكرم ويهين ويكرم ويهين ويهدي ويدل ويضحك ويبكي ويغني ويفكر الأمر أمره والملك ملكه والعبيد أبيده. Inilah makna as-sayyidu, pemimpin, ya, dialah hakikatnya pemilik segala urusan, dialah hakikatnya mengatur segalanya. Muhtajuna ilaihi fi kulli syu'unihim, di mana seluruh makhluk begitu butuh kepada Allah dalam segala urusan mereka. Kita butuh kepada Allah dalam segala urusan kita. Ya, jantung kita berdetak, kita butuh kepada Allah. Allah yang menggerakkan jantung ini. Mengalir darah kita ke seluruh tubuh, Allah yang mengalirkannya. Terus menerus kita menghirup oksigen. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Butuh kita kepada Allah. Allah beri ujian sebagian orang, Allah tahan, tak bisa menghirup oksigen. Terhalang. Setengah mati mereka, harus dibantu dengan tabung-tabung oksigen. Kadang-kadang pun tak sanggup lagi bekerja. Ya, ini menunjukkan manusia itu butuh kepada Allah dalam segala keadaan mereka. Fi kulli syu'unihim, dalam segala urusan mereka. Muftakhiruna ilaihi fi jami'i hajatihim, dalam segala macam kebutuhan makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala hal. Untuk berkata-kata kita butuh Allah, melihat butuh Allah, mendengar butuh Allah. Berapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut penglihatan matanya, cabut ya ucapan lisannya dan berbagai macam bentuk awarid. Ya, perkara-perkara yang datang di tengah jalan, tabrakan, Allah cabut penglihatannya. Ya, kecelakaan, terpaksa lidahnya keluh, tak bisa lagi bekerja, Allah cabut sehingga tak bisa bergerak, stroke, terganggu sarafnya, macam-macam sebab. La ghinan lahum anhu tarfatain, tak mungkin mereka lepas daripada Allah dalam sedetik pun, dalam sekejap pun tak bisa kita lepas daripada Allah Jalla wa'ala, karena semua Dia yang mengatur. Kita bisa melangkah kemari, Allah yang membantu kita. Sehat walafiat. Sebagian orang tak bisa bangun, tiba-tiba kambuh asam uratnya, bergerak pun tak bisa, memar kaki, tak bisa diangkatkan. Bagaimana pula mau ke masjid, bagaimana mau mengaji? Semua Allah yang mengatur. Dengan Allah saja kita mampu melakukan segala aktivitas kebaikan ini. Maka banyak-banyaklah memuji kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Wal amru kulluhu ilaihi wahdah, segala macam bentuk urusan kembali kepada Allah semata. Kita ingin banyak hal, tapi tak semua keinginan kita Allah wujudkan. Dia yang mengatur semua urusan bagaimana Dia kehendaki. Kita ingin menjauh dari berbagai macam hal, tapi Allah SWT terkadang menentukan hal itu kepada kita. Ya. Tak ingin kita celaka, tapi celaka juga di jalan. Subhanallah. Karena Allah yang mengatur semuanya. Semua telah kita tempuh, sarana, prasarana. Ya, jalannya tak kencang-kencang, pakai helm lengkap semua. Safety ada, SNI lagi helmnya. Tapi qadar Allah, disorong orang dari belakang. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam ujian. Kita lihat dia wali-wali Allah, penghafal Quran, luar biasa, hafal. Hafalan yang Masya Allah, juara internasional, ketabrak, hilang penglihatan matanya. Subhanallah, kemana-mana dipandu. Ujian untuk dia. Menunjukkan semuanya di tangan Allah SWT. Orangnya gagah, luar biasa. Subhanallah. Tapi ketika koma pun, lihatlah bagaimana ketika dia koma. Tak sadar, yang keluar hanyalah merupakan hafalan-hafalan Qur'annya. Subhanallah. Hidup dengan Quran,
maka ngigaunya pun Quran. Ya. Jadi semua kembali kepada Allah. Wal khalqu kulluhum taw'a tadbirih. Wal khalqu kulluhum taw'a tadbirih. Dan makhluk itu semuanya di bawah pengaturannya. Wa tahta tasarrufihi. Di bawah kehendaknya. Dia yang ngatur semua urusan kita. Kita hanya berusaha membuat ini, buat itu, buat planning. Kita berusaha, berikhtiar. Tapi semuanya putusan di tangannya. Yang ini dibuatnya gagal, yang ini terjadi. Ini yang tidak kita harap, ini yang terjadi. Ini yang kita harap, ini yang tak terjadi. Semuanya tahta tau'ihi wa tadbirihi. Di bawah kehendaknya, di bawah pengaturannya. Tasarrufihi yu'ti wa yamna. Dialah yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia yang menahan dari siapa yang dia kehendaki. Yu'ti wa yamna. Dia berikan si fulan kekayaan, kedudukan, kehormatan. Dia tahan dari si fulan kedudukan, kekayaan, kehormatan. Ya, dia berikan si fulan keturunan, dihalangi daripada si fulan keturunan. Dia berikan kepada si fulan kekayaan, dihalangi dari si fulan kekayaan. Begitulah seterusnya. Yu'ti wa yamna, semuanya dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Ya, yu'ti wa yamna wa yakhfid wa yarfa'. Dia rendahkan sebagian kaum, dihinakan. Dia angkat sebagian kaum dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, budi pekerti. Dia angkat sebagian kaum dengan maksiat. Direndahkan sebagian kaum dengan kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Ya, yang ini dia tinggikan, yang ini dia rendahkan. Subhanallah. Yang telah ditinggikan manusia, lupa daratan, dia rendahkan. Ditinggikan manusia, Fir'aun sampai disembah setinggi-tingginya. Tak ada tempat yang lebih tinggi daripada tempat disembah. Direndahkan, dihinakan, ditenggelamkan dalam lautan. Subhanallah. Ketika meninggi Qarun setinggi-tingginya di permukaan bumi ini, dia rendahkan, ditenggelamkan dalam perut bumi. Dialah Allah Jalla wa'ala. Ya, yakhfidu wa yarfa'u. Ya. Innallaha, kata Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sungguh Allah mengangkat dengan Alkitab ini, yakni Quran, sebagian kaum. Mengapa diangkat? Karena mereka mengamalkan isi Quran, mengikuti petunjuknya, mengimani segala macam berita-beritanya. Ya, dengan itulah mereka diangkat Allah. Wa yadha'u bihi akharin. Dengan Quran ini pula dihinakan, direndahkan sebagian kaum yang tidak menjadikannya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, tak dibaca, tak direnungi, tak ditadaburi. Akhirnya mereka berjalan tanpa petunjuk, direndahkannya, dihinakannya. Ya, dia mengangkat as-salafus salih yang dahulu datang, al-qurunul mufaddalah, zaman keemasan Islam, diangkat Allah SWT. Adapun di masa sekarang, yadha'u bi akharin. Allah letakkan kaum muslimin yang tak menjadikan Quran sebagai panduan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Quran hanya diambil lagu-lagunya untuk diperdengarkan keindahannya, dipuji lagu-lagunya, tapi berhenti hanya di lagu, tak sampai kepada makna apa yang diinginkan Quran. Akhirnya tatkala mereka tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, yadha'u bihi akharin, Allah letakkan mereka, diangkatlah kaum-kaum lain, orang-orang kufar diangkat di dunia ini, diletakkan kaum mukminin yang lemah imannya, ya, mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan, diletakkan, dihinakan mereka. Semua kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Dialah sayyidu wa yakhfid wa yarfa wa yu'izzu wa yudhil. Dialah yang memuliakan sebagian makhluknya, dijadikan sebagian sebagai para nabi, para rasul, para wali Allah SWT, siddiqin, syuhada, salihin. Dia hinakan sebagian orang, dijadikan kafirin, munafikin, fasikin. Wa yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Wa ya'mur wa yanha. Dia yang berhak memerintah, dia yang berhak melarang. Dia perintahkan kita buat ini, buat ini, buat itu, buat ini.
Dilarang, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Dia yang punya perintah. Al-amru amru. Ya, wa yaqbidu wa yabsut. Dia yang menahan dari sebagian orang dan dia membentangkan kepada sebagian orang. Menahan sebagian orang rezekinya ditahan, dipersempit, dipersulit agar kembali kepada Allah, agar evaluasi diri, diuji, ya, agar dia bersabar. Sebagian wa yabsut, dia perluas kepada sebagian orang rezekinya, hartanya, keturunannya, ya, kedudukannya, sebagai bentuk ujian kepadanya. Wa yukrimu wa yuhin, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Wa yahdi wa yudhil, dia yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya, dan dia yang menyesatkan. Wa yudhiku wa yubki, dia yang membuat manusia tertawa, subhanahu wa ta'ala. Wa yubki, dia yang membuat manusia menangis. Ya, sebagaimana dalam surat An-Najmu. Ya, dialah yang membuat manusia. Wa adhaka wa abka, Allah berikan kepada kita kebahagiaan, kita pun tersenyum, kita pun tertawa. Dituntut Allah supaya kita bersyukur, bahagia dengan apa yang kita kehendaki Allah wujudkan. Wa abka, dan dia pula yang membuat kita menangis. Tatkala lepas apa yang kita harapkan, hilang dari kita apa yang kita cintai sebagai ujian. Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan mula semua perkara berakhir. Dia yang menentukan, kita hanya berusaha saja, mengambil sebab berikhtiar. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka, dia yang membuat kita tertawa, dia yang membuat kita menangis. Ya. Wa amata wa ahya, dia yang menghidupkan kita, dia yang matikan kita. Wa yughni wa yufqir, dia yang membuat sebagian orang kaya, baik kaya yang sifatnya kaya yang rendah, al-ghina, ya. Ada dua, ada ghina, kekayaan yang rendah, ada kekayaan tinggi. Al-ghina, ya. Al-basit, kekayaan yang rendah adalah kekayaan zahir. Ya, dia yang membuat orang sebagian kaya, di tangannya banyak harta, banyak kekuasaan, banyak jabatan, banyak pengikut. Ya, ini kekayaan rendah. Ya, Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang dicintai, bahkan dia berikan kepada orang tak dicintai. Kekayaan ini diberikan kepada Qarun, kekayaan ini diberikan kepada Namrud, diberikan kepada Firaun. Ya, dan dia memberikan kekayaan iman, kekayaan hati, ya, kepada hamba-hamba yang dia ridhai, hamba-hamba yang dia cintai. Tak kepada semua orang diberikan kekayaan ini. Dan inilah kekayaan tingkat tinggi. Walaysal ghina an kathratil 'arad, kaya itu bukanlah orang yang banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs, kaya itu adalah kaya jiwa. Dia yang membuat sebagian manusia kaya. Kaya zahir, kaya batin. Wa yufqir, dia membuat sebagian orang fakir. Ada fakir zahir, ada fakir batin. Ada orang yang fakir zahirnya, tapi batinnya ghani, kaya. Subhanallah, merasa cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan kepadanya, walau zahirnya fakir. Ya. Ada orang yang subhanallah kebalikannya, zahirnya ghani, tapi batinnya fakir. Harta banyak, uang banyak, rekening penuh. Zahirnya kaya tapi batinnya fakir, kikir. Lalu merasa kurang dengan pemberian Allah, tak cukup, ambisi terus, ingin menumpuk dunianya, terus merasa tak pernah cukup baginya dunianya. Ini orang fakir batin. Banyak orang-orang kaya, pejabat, konglomerat dihinggapi oleh kefakiran ini. Fakir batin. Sehingga akhirnya merasa tak puas dengan gaji, dengan pendapatan, akhirnya melakukan segala yang Allah larang, korupsi, manipulasi, dan seterusnya. Banyak koruptor-koruptor kelas kakap itu, kadang kita heran, dah memiliki jabatan, pejabat, kadang menjadi menteri, kadang orang nomor 1 daerahnya, gubernur, wali kota, masuk penjara, gara-gara kasus korupsi, menunjukkan miskin batin.
Faqirun batinan. Ya, batinnya fakir. Wa yughni wa yufqir. Semua Allah yang telah menuliskan. Al-amru amruhu. Segala perintah itu perintahnya. Wal mulku mulkuhu. Semua kerajaan itu adalah kerajaannya. Wal abidu abidu. Semua hamba itu adalah hambanya. Kita hamba Allah. Ya, jika Allah inginkan dari kita kebaikan, Dia akan bimbing kita. Ya. Bila Allah inginkan kepada kita kebaikan, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk hati kita. Ya. Maka semua kembali kepada hati, kepada niat. Andai kata hatinya tak baik, Allah tak bimbing dia. Allah menyebutkan tentang kaum munafik hatinya tak baik. Kenapa Allah gagalkan mereka ikut dalam perang Tabuk? Jawabannya tak baik hatinya. Kata Allah, walau aradul khuruja la addu lahu uddatan. Kalaulah sekiranya memang mereka tuh mau keluar berperang bersama Nabi, pasti mereka siapkan. Tapi memang mereka tak siapkan. Oh, kenapa? Walakin karihallahun bi'athahum. Karena Allah tak suka mengikut sertakan mereka, merusak. Walau kanu fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka bersama dalam perang Tabuk, mereka hanya buat kacau. Subhanallah, menunjukkan buruknya niat, buruknya hati. Tidak, Allah ikutkan kita dalam kebaikan tersebut. Maka hati-hatilah, ini peringatan kepada kita. Kalau tidak Allah ikutkan kita pada sholat berjamaah ketika subuh, tak ikut. Subuh ini pangkal kebaikan seharian. Jika pada subuh ini kita dapat mengerjakan kebaikan sholat subuh, ikuti kajian atau berzikir kepada Allah, maka sampai siang nanti Allah akan berkahi hari kita ini. Kata Nabi, Allah mubarik li ummati fi bukuri, Allah berkahi umatku di awal paginya. Ini pangkal kebaikan. Kalau antum mau beruntung dunia akhirat, subuh inilah masanya. Allah akan berkati sampai sore. Sore hari antum membaca lagi doa zikir sore, Allah akan berkahi sampai tidur, sampai pagi, begitulah seterusnya. Subhanallah. Apabila antum payah mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah perintahkan, menunjukkan hati antum sedang bermasalah. Kalau hati antum itu ada kebaikan, ada niat memang mau sholat berjamaah subuh di masjid, Allah pastikan bangunkan. Mau qiyamul lail, pasti Allah akan bangunkan. Tapi walakin karihallahun bi'athahum, Allah tak suka mengikut sertakan mereka. Ya. Maka orang yang rugi adalah orang yang tidak Allah ikut sertakan dalam kebaikan. Rugi enggak sholat berjamaah di masjid. Rugi tidak menimba ilmu. Kenapa demikian? Hatinya masih salah. Allah membuat mereka terluput dari kebaikan. Ini ancaman kepada setiap orang. Harus memperbaiki niat, memperbaiki hati. Walau aradul khuruja la'adu lahu uddatan. Kalau andai kata mereka mau keluar bersama Nabi, pasti mereka akan siapkan segala macam bekal. Walakin karihallahun bi'athahum. Tapi memang Allah tak ingin mengikut sertakan mereka. Faqila qa'udu ma'al qa'idin. Maka Allah katakan dalam ketentuan takdir kauniyah, duduklah kalian bersama orang-orang memang tak berangkat perang, dari kaum wanita, dari anak-anak, dari orang tua, orang cacat. Itulah level kalian. Subhanallah. Ngeri kita ayat ini. Kalau kita payah-payah mengamalkan kebaikan, ingat Allah tak suka dari kita. Apa yang tak suka? Hati kita ini sedang masalah. Niatkan kebaikan terus. Allah akan beri engkau taufik dengan kebaikan tersebut. Subhanallah. Ya. Maka terus dalam kebaikan, teruslah berniat kebaikan. Bahwa wahdahu tabaraka ta'ala alladzi tahaqqaqa lahu siyadah mulkan wa khalqan wa tadbiran wa dhullan wa khudu'an wa inkisaran. Dialah Allah semata yang benar-benar sempurna segala sesuatu berupa kerajaannya, penciptaannya, pengaturannya. Kepadanya lah dengan sempurna keinginan hamba-hambanya, kekhusyukan hamba-hambanya. Ya, subhanahu wa ta'ala. Naam. فهو سبحانه السيد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له وهو سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له فكما أنه سبحانه سيد المتصرف في الخلق لا ند له فكذلك يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك له كما قال تعالى
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما إلها سيدا. Fahuwa subhanahu sayyid, dialah Allah sang pemimpin, alladzi lahu at-tasarrufu wat-tadbiru fi hadzal kauni la nidda lahu, yang mengurus alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, tidak ada sekutu baginya dalam perkara ini. Wa huwa subhanahu sayyidul ladzi yanbaghi an tusrafa lahu wahdahu ta'ah. Karena itulah hanya dia semata pemimpin yang berhak diberikan kepadanya segala macam bentuk ketaatan, az-zul, kehinaan, al-khudu', kerendahan diri, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Subhanallah. Orang-orang yang meyakini ini tak pernah dia merasa rendah di hadapan makhluk. Banyak orang yang tak punya akidah, tak punya iman di hadapan pemimpin. Subhanallah. Begitu besar dia ternyata pemimpin tersebut, mengalahkan besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia harus tunduk, mengiyakan, mengikuti, menjilat. Subhanallah. Ya, akhirnya pemimpin sesat tak berani dia luruskan, tak berani dia perbaikin. Kenapa? Karena begitu besar di hatinya pemimpin tersebut kedudukannya, khawatir dia dicela, khawatir dia dibuang. Kalau orang meyakini hanya Allah lah, dialah Tuhan yang maha agung, yang maha besar, pengatur segala urusan, ya, yang hanya kepadanya orang boleh tunduk, menghinakan diri, seluruh makhluk di hadapannya sama, yang bedakan hanya takwa semata. Ini dimiliki oleh para sahabat. Ya, ketika terjadi peperangan dengan Romawi, maka seorang raja Romawi ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat-sahabat Rasulullah. Diminta yang melalui utusannya, tolong datangkan salah seorang utusan kalian, aku mau tahu, mau kenal. Yang diutus Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu warḍah. Mughirah ini orangnya tinggi, kurus, matanya sedikit agak juling. Subhanallah. Datang dengan kebersajaan baduinya, ya, ke istana raja. Subhanallah. Ya, dengan segala macam kemuliaan dirinya. Ya, dia disuruh oleh para pengawal duduk di bawah, raja di atas. Dia mengatakan, aku tak mau, ini enggak tempatku di sini. Aku ini dimuliakan kaumku lebih daripada kalian muliakan raja kalian. Kalau akan sudi aku duduk di sana sama raja. Subhanallah. Akhirnya dia pun duduk bersama raja. Berkata sang raja, kalian ini orang Badui loh. Kami tak pernah sedikit pun memandang kalian selama-lamanya. Tak ada kami punya hajat kepada kalian. Negeri yang fakir, miskin, makan pun kan sulit. Kadang-kadang kan makan bangkai, pakaian kan buruk semua. Tak ada produksi pakaian kalian. Negeri yang begitu hina. Subhanallah. Aku pun merasa tak sudi untuk melukai kalian, membunuh kalian. Sungguh ku rasa pedangku, mata panahku itu begitu mulia mengenai tubuh-tubuh kalian yang najis bagiku. Dihinakan. Ya, sampai-sampai dia katakan pedangku, mata panahku itu begitu mulia untuk mengenai tubuh kalian najis ini. Subhanallah. Sungguh kalian orang tak tahu diri. Ya, kata Mughirah, apa yang kau katakan itu semua benar. Tak salah, kami adalah orang-orang yang hina, kami orang-orang miskin, kami orang-orang yang fakir. Kadang-kadang kami makan bangkai, pakaian kami buruk, semuanya benar. Tak ada yang salah apa yang kau ucapkan. Tapi Allah mengutus kepada kami seorang nabi. Kami imani dia. Dia janjikan kami negeri akhirat yang maha dahsyat dibandingkan dengan dunia ini. Dia perintahkan kami untuk memerangi kalian karena akan menghalangi dakwah. Dia janjikan kepada kami, kalau kami terbunuh, kami mati syahid. Kalau kami menang, akan kami membawa harta ghanimah dari kalian. Ya, apa yang kau katakan semuanya benar. Subhanallah. Ya, kemudian setelah itu dia pun berpaling. Ya, apa kata raja? Sungguh kami pun dahulu seperti kalian. Tatkala kami mengikuti ajaran Nabi kami mulia. Kami tak pernah dikalahkan. Tatkala kami mengikuti raja, akhirnya ya datanglah orang-orang seperti kalian yang mengikuti Nabi kalian, pasti kalian akan memenangkan pertarungan ini sebagaimana kami dahulu memenangkannya. Kapan kalian tinggalkan Nabi kalian? Ketika itu kami ambil kembali. Dan itu terbukti.
Subhanallah. Ditinggalkan ajaran Nabi, mereka ambil kembali kemuliaan yang mereka miliki dahulu. Ya, subhanallah. Maksud saya bahwasanya mereka itu memiliki izzah, memiliki kemuliaan diri di hadapan mereka sama semua makhluk, tak ada raja, bukan raja, semua sama. Pandangan mata mereka, maka tak ada istilah membungkuk-bungkukkan, menjilat, tak ada. Semua sama. Karena mereka tahu itu hanya berhak diberikan kepada Allah. Az-zullu wal khudu', kehinaan, kerendahan diri hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakama annahu subhanahu sayyidul mutasarrif fil khalqi la niddalah, sebagaimana dialah Allah pemimpin yang mengatur segala macam urusan, tak ada sekutu baginya. Fakadzalika yajibu an yakuna huwa as-sayyidul ma'bud la syarikalah. Maka seyogyanya dia jugalah menjadi Tuhan yang disembah, pemimpin yang disembah, tak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, qul aghairallahi abghi rabban, katakan Muhammad, bagaimana mungkin ku cari Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dialah pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Bagaimana selain dia ku carikan sebagai Tuhan? Tak ada sifat-sifat Tuhan kecuali hanya pada Allah semata. Ya, yang disembah dasar Allah tidak ada pada sifat-sifat ketuhanan. Isa tak pernah mencipta. Ya. Bahkan dia dicipta. Bagaimana dijadikan sebagai Tuhan? Waqad taqaddama qaulu Ibnu Abbas ilahan sayyidan, dan sebelumnya telah kita sebutkan tafsir Ibnu Abbas makna ya Rabban ilahan sayyidan, dialah Tuhan yang diibadati, penguasa yang berhak diibadati secara mutlak. Naam. قال ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الدائية إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان أغير الله أبغي ربا يقول أسوى الله أطلب سيدا يسودني وهو رب كل شيء يقول وهو سيد كل شيء دونه ومدبره ومصلحه. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya ya, berkata, yaqulu ta'ala dzikru nabihi, Allah yang maha tinggi sebutan namanya berkata kepada nabinya mulia, qul, katakan ya Muhammad ya haula'i al-adilina bi rabbihim al-awthan, yang menyamakan Tuhannya dengan berhala-berhala, katakan kepada mereka, ad-da'ina ila ibadatil asnam, yang menyuruh manusia menyembah patung-patung, wattiba'i khutuwati syaitan, mengajak orang-orang mengikuti langkah-langkah syaitan. Aghairallahi abghi rabban yaqulu asi wallah atlubu sayyidan, mungkinkah aku menuntut Tuhan dari selain Allah, pemimpin dari selain Allah, yasuduni, yang telah mengatur urusan memimpinku, wa huwa rabbu kulli syai', dialah Tuhan segala sesuatu, pemimpinnya, pengaturnya. Yaqulu wa huwa sayyidu kulli syai'in dunahu, dialah ya pengatur segala sesuatu, pemimpin segala sesuatu, wa mudabbiruhu wa muslihu, yang memperbaiki segala sesuatu. Naam. قال ابن كثير في تفسيرها يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربني ويخفضني ويكلني ويكلأني ويدبر أمري أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka kaum musyrikin, ya lihaula'il musyrikin billahi fi ikhlasil ibadah, mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah yang harus dimurnikan untuknya semata, tawakal yang harus kepadanya semata digantungkan. Katakan kepada kaum musyrikin, aghairallahi abghi rabban ay atlubu rabban siwa, apakah mungkin selain Allah kutuntut sebagai Tuhan, wa huwa rabbu kulli syai'in, dialah Tuhan segala sesuatu, ya rubbuni wa yahfazuni, dia yang menciptakanku, menjagaku, wa yaklauni, ya,
menjagaku. Wa yudabbiru amri, mengatur semua urusanku. Ay la atawakkalu illa alaih. Oleh karena itulah aku tidak akan pernah bergantung kecuali hanya kepadanya semata. Wala unibu illa ilayya, aku tidak akan pernah kembali dalam urusanku kecuali kepadanya semata. Li'annahu rabbu kulli syai', dialah Tuhan segala sesuatu, wa malikuhu, penguasa segala sesuatu, walahul khalqu wal amru, dialah pemilik segala makhluknya dan segala macam perintahnya. Naam. وهذا أدل الدليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد إذ كيف يتخذ المخلوق الضعيف ندا للسيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير تعالى الله أما يشركون. Kata beliau, ini menunjukkan dalil yang begitu penting, bukti, petunjuk yang begitu jelas tentang batalnya, alangkah batilnya segala macam bentuk kesyirikan yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan dari selain Allah. Idz kaifa yuttakhadul makhluqud dhaif niddan, bagaimana mungkin dijadikan makhluk yang hina, yang lemah sebagai tandingan lis sayyidil azim, bagi pemimpin yang maha agung, al khaliqil jalil, pencipta yang maha mulia, ar rabbil qadir, Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana mungkin disamakan dengan hamba yang lemah, yang telah mati, meninggal, dikubur, ya Abdul Qadir, ya Abdul Jalani, contohnya ucapan mereka, ya Sayyid Al-Badawi, mudahkan urusan kami. Subhanallah, ini makhluk yang lemah, yang naif, bahkan dia meninggal, telah wafat. Bagaimana diminta dipuja orang yang telah wafat? Orang telah wafat tak bisa melakukan apapun dengan dalil perkataan Nabi, idza mata ibnu Adam anqata amalu. Anak Adam kalau telah meninggal, putuslah semua amalannya. Bahkan Nabi pun tak pernah diminta sahabat, minta bantuan Nabi setelah Rasulullah meninggal, tak pernah ada ceritanya. Ya. Bagaimana disamakan? Ta'ala Allah amma yusyrikun, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Naam. Qur'an ya. قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an, bagaimana mungkin mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tak pernah menciptakan apapun, bahkan dicipta. Tengok Tuhan-Tuhan dicipta itu dibuat patung bentuk Tuhan yang aneh-aneh, mereka usap-usap, mereka peluk-peluk, mereka cium-cium, la ilaha illallah. Yang mereka ciptakan itu yang disembah. Wahum yukhlaqun, padahal mereka semua tercipta. Wala yastati'una lahum nasran, Tuhan-Tuhan ini tidak pernah mampu menolong mereka. Dibuat mereka patung besar, patung Tuhan, disampar petir Tuhannya, hancur berkeping-keping. Dibuat mereka patung besar Tuhan mereka, kena gempa hancur berkeping-keping. Yang akan membantu penyembahnya, dirinya saja pun tak selesai, hancur binasa. Wala anfusahum yansurun, bahkan tak mampu membela diri mereka pun tak bisa. Datang lalat membuang kotoran di berhala-berhala ini, tak bisa sedikit pun dia berbuat apapun. La yastanqidhuhu syai'an. Ya, dikasih parfum, datang lalat mengambil parfum yang ada pada berhala-berhala ini, dibawa lalat terbang. Tak bisa mereka penyembahnya menyelamatkan Tuhannya daripada lalat yang mengambil parfum yang ada pada Tuhannya ini. Dikasih parfum tuh patung, lalat hingga mengambil, diambil wanginya, dibuang kotorannya, tak bisa mereka menyelamatkan Tuhannya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan penyembahnya? Naam. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Wa in tad'uhum minal huda, kalau kan berbicara kepada patung-patung ini, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada petunjuk, ya la yattabi'ukum, mereka tak bisa mengikuti apa yang kalian inginkan. Namanya juga patung berhala. Subhanallah, tak benar. Sawa'un 'alaikum da'watumuhum am antum samitun, sama saja kalian minta kepada mereka, kalian diam, sama. Karena mereka bukan Tuhan. Kalian itu yang tak menggunakan akal sehat. Nah, innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang akan seru dari selain Allah, ibadun, mereka itu hamba-hamba semacam kalian, amsalukum, menyembah Isa hamba seperti kita. Bedanya dia rasul, tapi dari sisi kehambaan dia hamba, walaupun dia diciptakan tanpa ayah. Dia makan seperti kita makan, dia minum seperti kita minum. Tuhan tuh tak butuh makan, tak butuh minum. Subhanallah. Tak butuh Tuhan itu sedikit pun kepada apa yang dibutuhkan makhluk. Isa bin Maryam dia kecilnya butuh susu ibunya, menyusu dengan sang ibunya. Tuhan butuh susu. La ilaha illallah. Ya. Bagaimana disembah? Subhanallah. Bahkan mereka mengklaim dia dibunuh. Tuhan yang lemah bisa dibunuh oleh hamba-hambanya. La ilaha illallah. Mereka hamba seperti kalian, falyastajibu lakum. Coba suruh mereka mengabulkan doa-doa kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Nah. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tundirun. Lihatlah. Alahum arjulun, apakah Tuhan-Tuhan ini punya kaki? Yamshuna biha, yang mereka bisa berjalan dengannya. Berhala-berhala itu memang ada punya kaki. Bahkan sebagian Tuhan dibuat kakinya banyak, kakinya 6 kayak laba-laba. Tapi tak bisa jalan. Am lahum aydin yabtishuna biha, apakah mereka punya tangan? Ya Ustaz, dibuatkan tangannya, bahkan ada tangan Tuhannya 8, setiap ya sisi arah, 2 depan, 2 samping kanan, 2 samping kiri, 2 belakang. Ada, tapi mampukah mereka yabtishuna biha, tangannya digerakkan untuk sesuatu? Tak bisa. Namanya patung. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, apakah mereka punya mata? Iya Ustaz, dibuatkan matanya. Yubsiruna biha, apakah dengan mata mereka bisa melihat? Tidak. Kalau dahi patung itu tak apa-apa. Subhanallah. Ya. Am lahum adhanun yasma'una biha, apakah mereka punya telinga? Ada yang dibuat telinga Tuhannya bagaikan gajah besarnya. Tuhannya punya belalai. Ya. Apakah mereka punya telinga mendengar dengannya? Subhanallah. Qul id'u syuraka'akum, katakan Muhammad, panggil sekutu-sekutu yang akan sekutukan dengan Allah. Tsumma kiduni, suruh mereka semua berhala-berhala ini untuk memperdaya diriku, mendatangkan kepadaku keburukan. Fala tundirun, jangan tunggu-tunggu. Suruh patung-patung ini semua buat keburukan untuk diriku. Nah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallah, sesungguhnya waliku itu dialah Allah. Wali yang menciptakanku, memeliharaku, menjagaku, membantuku, memberikan kepadaku taufik, hidayah, dialah Allah. Alladzi nazzal kitab, dia yang telah menurunkan kitab sebagai bukti dia Tuhan. Ini berhala-berhala tak pernah punya kitab. Apa yang mau diikuti ngomong pun tak bisa. Tapi kalau Allah, ini kitabnya ada, ini petunjuknya, ini pedomannya, ini larangan, ini perintah, ini kisah umat terdahulu, ini kisah masa akan datang. Ini buktinya dia Tuhan menurunkan kitab. Ini berhala, mana kitab yang dia keluarkan? Subhanallah. Wali-wali yang disembah, mana kitab yang dia keluarkan? Ya. Alladzi nazzal kitab, dialah yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla salihin, dan dia dari zaman ke zaman yang menjadi penolong bagi hamba-hamba yang saleh. Dia yang menolong Nuh, dia tenggelamkan semua. Dia yang menolong Hud, dia yang menolong Syuaib, dia yang menolong Saleh, dia yang menolong Musa. Dibinasakan musuh-musuhnya. Ini yang berhak disembah. Naam. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Dan adapun yang kalian sembah dari selain Allah, mereka tak mampu sedikit pun menolong kalian, bahkan tak mampu menolong diri mereka sendiri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan lemahnya mereka. Jadi tak layak dijadikan sebagai Tuhan. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.